Selamat siang semuanya. Selamat datang pada acara hari ini. Terima kasih kepada sponsor kami dari Prodia. Acara POGI Cabang Jakarta kali ini atau POGI Jaya kali ini judulnya dengan peran fatty acid dan omega profile dalam perkembangan otak janin. Baik, pembicara kita ada 2 pembicara hari ini. Pertama ada Dr. Damar Prasmusinto, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan feto-maternal. Beliau adalah guru saya. Beliau ada staf pengajar di Divisi Feto-Maternal, Departemen Obstetrik dan Ginekologi, FKUI, RSU PN Cipto Mangunkusumo. Yang kedua ialah Ibu Siska Darmayanti. Beliau adalah farmasis yang ahli dalam bidang tentang fatty acid dan omega profile. Selamat datang, Ibu. Perkenalkan, saya juga Dr. M. Adia F. Dilmi sebagai moderator hari ini. Selamat datang hari ini kepada 2 perwakilan kita dari POGI Cabang Jakarta dan juga dari POGI Cabang Jakarta ada 3, ada Dr. Oki Sofyan, spesialis dokter ginekologi. Selamat siang dokter sebagai ketua umum. Kemudian kepada Dr. Ulul Albat, spesialis dokter ginekologi sebagai sekjen, dan Dr. Yanto Kusnawara, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Selamat datang semuanya. Mari kita simak kali ini. Mungkin saya inisiasi tanya jawabnya mungkin setelah kedua pembicara mungkin, atau lebih nyamannya gimana nanti sesuai dengan alurnya. Pada yang pertama, pembicara pertama kita, sebelum itu ada sedikit pengantar mungkin atau pembuka dari POGI Cabang Jakarta dari Dr. Oki Sofyan atau Dr. Ulul Albab. Dari perwakilan POGI Cabang Jakarta, kami persilakan. Silakan dokter. Ya, terima kasih Dr. Dido. Kepada yang terhormat para profesor, para senior, sahabat-sahabat saya, terutama Dr. Yanto Kusnawara sebagai Ketua Komisariat Jakarta Utara, kemudian Dr. Ulul juga sebagai sekjen saya, Dr. Dido juga sebagai staf di POGI Jaya. Dan pembicara hari ini juga Dr. Damar Prasmusinto yang juga sahabat saya, sudah lama beliau belajar di Jerman. Saya bangga ini, mudah-mudahan bisa dibagi ilmunya nih. Kemudian di pembicara yang lainnya Mbak Siska dan Mayanti dari Prodia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Alhamdulillah, pertama-tama kita mengucapkan pujian syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi yang sangat cerah ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti webinar yang judulnya sangat menarik dan memang sangat baik untuk praktek kita sehari-hari sebagai landasan, yaitu peran fatty acid dan omega profile dalam perkembangan otak janin. Seperti kita ketahui, webinar-webinar ini yang kita laksanakan selama pandemi sangat aktif, dan berbagai komisariat juga telah mengajukan pada POGI Jaya untuk hal ini. Dan saya bangga teman-teman saya sangat aktif untuk menimba ilmu dan memberikan atau men-sharing ilmu di samping para sponsor, dan terima kasih untuk Prodia yang telah menginisiasi webinar ini dapat terlaksana. Sesuai dengan program POGI Jaya bahwa ilmu pengetahuan atau knowledge atau profesionalisasi harus tetap dipelihara untuk bekal kita praktek sehari-hari. Mudah-mudahan webinar ini dapat bermanfaat untuk dapat kita manfaatkan untuk menerangkan kepada pasien, kemudian untuk kita manfaatkan ilmunya untuk mencapai, dan kita dapat mencapai dapat mengambil keputusan untuk ikut serta dalam membentuk generasi yang lebih baik pada masa mendatang. Karena yang kita ketahui peranan fatty acid dan omega profile ini ada dalam perkembangan otak, dan manusia ditentukan kualitasnya oleh otak. Saya kira demikian. Kemudian sebagai Ketua POGI Jaya, saya dalam forum ini juga mengingatkan kembali beberapa surat edaran yang sudah kita kirimkan untuk masa pandemi ini. Pertama dulu adalah pertama sekali saya tempohari kalau nggak salah ada masalah APD ya,
Masalah APD jangan lupa dalam sehari-hari praktek gunakanlah APD yang proper. Kemudian untuk secara umum laksanakan 3M sampai 5M. Jangan salah tuh. Kemudian yang paling penting adalah surat edaran yang kedua, di mana kita bersama-sama dengan perhimpunan yang lain, yaitu Perdatin, kemudian PAPDI dan PDPI, Perhimpunan Paru, Penyakit Dalam, dan Anestesi. Kita menggalang kerjasama untuk keselamatan anggota POGI Jaya. Jadi kalau ada yang sakit COVID dan sebagainya, lapor. Nah, surat edaran berikutnya nanti insya Allah kita sudah rapatkan dengan 3 perhimpunan tadi, yaitu kita harus siap-siap. Karena tadi kita udah bicara, mungkin tetangga-tetangga, negara tetangga kita tuh ada Singapura, kalau nggak salah Malaysia, sudah mulai naik lagi, serangan yang atau peak yang ketiga barangkali. Jangan sampai kita mengalami sebetulnya. Cuma kalau andai kata seperti itu pun, saya harapkan semua anggota sudah harus siap. Pertama, bila mana terjangkit COVID-19, wajib lapor ke tim mitigasi. Kedua, nanti terapi bersama-sama akan dipantau. Yang penting adalah lapor dan lapor. Kemudian sakitnya akan dipantau dan harus rela dengan ikhlas. Karena harus bersama-sama dipantau untuk menghindari fatality rate-nya supaya tidak ada yang fatal ya, bisa kembali sembuh sempurna. Demikian dari saya cukupkan sekian, mudah-mudahan webinar ini bermanfaat sekali lagi dan dapat kita sebarluaskan ilmunya. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala merestui dan memberikan rahmat karunia pada kita semua. Amin. Saya kira demikian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Dido. Silakan, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Oki Sofyan sebagai sambutan Ketua POGI Cabang Jakarta. Selanjutnya dari Komisariat Jakarta Utara, POGI Cabang Jakarta Komisariat Jakarta Utara, pada Dr. Yanto Kusnawala, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Mungkin sedikit sambutan dok dari Jakarta Utara. Silakan Dr. Yanto. Terima kasih Dr. Dido. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali yang terhormat para profesor, para senior, para teman sejawat, para pembicara, Dr. Darmar, Ibu Siska, yang terima kasih kepada Sekretariat POGI, Dr. Ulul, moderator Dr. Dido. Seperti yang Dr. Oki menyambung pertanyaan, di sini sangat berpenting sekali webinar kali ini peran fatty acid omega profit seperti yang kita ketahui bersama bahwa ini mendukung 1000 hari perkembangan daripada bayi. Namun demikian, saya melihat dari Komisariat Jakarta Utara, webinar sebenarnya sudah sering dilakukan dan ajang ilmu sudah sering dilakukan. Tapi kali ini kami dari Jakarta Utara, inilah kesempatan kita untuk kembali bersilaturahmi sesama anggota POGI, walaupun tidak bertatap muka, tetapi setidaknya kita bisa melihat dari nama-nama yang hadir. Perlu kami sampaikan kepada Ketua POGI bahwa kami di Jakarta Utara ada 78 teman sejawat kami, tapi alhamdulillah sekarang kita melihat sudah hampir 162 yang hadir pada acara webinar ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, kami juga memberikan istilahnya pesan kepada teman-teman kami agar mendukung juga program imunisasi ibu hamil untuk COVID. Sebagaimana sudah kita sepakati, hanya mengingatkan saja. Demikian saya rasa sambutan dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Dido sebagai moderator. Terima kasih. Yap. Baik, terima kasih pada Dr. Yanto Kusnawara, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan dengan sambutan dari Komisariat Jakarta Utara. Selanjutnya refreshing dikit dari organisasi profesi kita, dari Dr. Ulul Albab, Spesialis Obstetrik Ginekologi, kayaknya udah terkenal nih. Beliau pengurus ID juga dan di POGI Cabang Jakarta juga. Saya persilakan Dr. Ulul mungkin sedikit tentang etika.
Terima kasih Dr. Dido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat buat semuanya. Saya hormati Ketua Bogi Jaya, Dr. Oki Sofyan, yang saya hormati Ketua Komisaris Jakarta Utara, Dr. Yanto, bicara kita pagi hari ini Dr. Metamar Pomusinto, dan juga Bu Siska dan teman-teman dari Prodi ya. Sebagaimana amanah dari Ikatan Dokter Indonesia wilayah DKI Jakarta bahwa sebagai salah satu syarat untuk pencapaian SKP, maka dalam setiap kegiatan ilmiah diwajibkan ada refleksi terkait dengan etika profesi. Kalau kita lihat bahwa kenapa ini perlu dilakukan refleksi terus-menerus, karena kita tahu bahwa profesi kedokteran adalah sebuah profesi yang pada prinsipnya berdasarkan atas keilmuan, kemudian kompetensi, kemudian diperoleh melalui sebuah proses pendidikan yang berjenjang, tidak instan, dan juga ada kode etik yang bersifat melayani masyarakat sebagaimana amanah dari pasal 1 butir 11 Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004. Kalau kita lihat bahwa dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran sebagaimana sudah diatur bahwa setiap kita dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang dokter maupun dokter gigi wajib melaksanakan apa yang disebut dengan saran pelayanan kedokteran. Serta kita juga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan pasal 51 yang diatur dalam undang-undang tersebut, kita diwajibkan memberikan pelayanan medis yang harus sesuai dengan standar profesi, standar profesional, serta sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Kemudian ada beberapa hal yang diatur terkait dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur, maupun beberapa hal terkait dengan hal-hal yang mengatur pelayanan kita dalam hal sehari-hari. Kita tahu bahwa standar profesi adalah sebuah standar yang merupakan sebuah batasan minimal atau batasan kemampuan minimal dari seorang individu dalam kegiatan profesinya yang pada masyarakat yang dibuat oleh profesi itu sendiri. Kemudian standar pelayanan adalah pedoman yang dibuat oleh profesi dalam rangka menjalankan pada kedokteran, serta ada SOP yang merupakan sebuah standar prosedur minimal yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah wadah institusi pelayanan kesehatan baik rumah sakit, klinik maupun beberapa private kesehatan yang lainnya yang sifatnya adalah menjadi rambu-rambu dalam seorang dokter menjalankan tugas profesinya dan sesuai dengan standar pelayanan sudah ditetapkan oleh profesi maupun Kementerian Kesehatan. Ada beberapa hal buku pedoman yang bisa kita jadikan acuan dalam kita menjalankan satu profesi. Ada kode etik kedokteran Indonesia yang disahkan disusun oleh MKIK atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Kemudian ada standar kompetensi dokter Indonesia yang disusun oleh perhimpunan. Kalau kita kebidanan, maka ada standar kompetensi dokter kebidanan yang disusun oleh POGI dan disahkan oleh KKI. Kemudian ada standar pendidikan profesi dokter Indonesia yang disusun oleh Kolegium Kedokteran. Kalau kita adalah Kolegium Obstetrik dan Ginekologi, serta ada standar pelayanan yang disusun oleh perhimpunan dan disahkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita tahu dalam menjalankan tugas dan profesi, kita terikat dengan kode etik. Kode etik adalah sebuah perangkat atau aturan etika khusus yang merupakan sebuah konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota profesi, yang di situ bukan hanya memuat larangan, tapi memuat hal-hal yang diperbolehkan, serta wajib ditaati oleh semua anggota profesi. Kita tahu sebelum kita menjalankan tugas dan kita dibilang seorang dokter, maka kita harus melafalkan lafaz sumpah dokter yang bersifat permanen melekat pada diri kita sampai kita meninggal nantinya. Kenapa perlu kode etik? Kita tahu bahwa hubungan dokter pasien bukan hanya hubungan kekeluargaan, bukan hubungan pertemanan, tetapi ada hubungan terapeutik yang bersifat kepercayaan di sana. Ada hal-hal konfidensial dari pasien yang diamanahkan kepada seorang dokter untuk dijaga. Ada hal-hal yang bersifat kepercayaan antara dokter dengan pasiennya, dan juga ada beberapa sifat-sifat fundamentalnya yang lain yang harus dijaga. Kita tahu bahwa kita ada kode etik kedokteran Indonesia. Di situ memuat 13 pasal tentang kewajiban umum, 4 pasal tentang kewajiban terhadap pasien, 2 pasal terkait dengan kewajiban terhadap teman sejawat, dan 2 pasal terkait dengan terhadap diri sendiri. Kode etik mengatur bagaimana kita berhubungan dengan pasien, mengatur bagaimana berhubungan dengan teman sejawat, dan mengatur bagaimana berhubungan dengan pihak lain, serta bagaimana kita memberikan hak kita kepada diri kita sendiri. Kita tahu bahwa terkait dengan kewajiban umum bahwa setiap dokter harus menjunjung tinggi sumpah dokter sebagaimana tadi disampaikan di atas. Kemudian seorang dokter harus
bersifat independen tanpa adanya tekanan, kemudian kita harus melakukan pengambilan keputusan profesional harus secara independen. Ada hak otonomi harus dijaga dalam diri seorang dokter. Kemudian yang berikutnya lagi adalah dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang menyebabkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Tidak diperbolehkan mengambil keputusan medis hanya karena tekanan pihak tertentu, hanya imbal-imbal jasa terkait dengan materi tertentu, atau mungkin karena tekanan karena adanya pressure profesi dan sebagainya. Kemudian kewajiban umum yang berikutnya adalah kita tahu bahwa seorang dokter dihindarkan atau menghindarkan diri dari bersifat memuji diri sendiri dan merasa lebih dari sejawat yang lainnya. Kemudian tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin melimahkan daya fisik atau fisik wajib melalui persetujuan pasien atau keluarga dan hanya diberikan untuk kepentingan kebaikan pasien. Artinya tidak boleh kita serta-merta melakukan tindakan yang sekiranya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh pasien tanpa persetujuan dengan pasien. Kemudian setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan atau pengobatan terbaru. Kita tidak bisa hanya atas dasar testimoni kemudian kita menyampaikan bahwa ini adalah sebuah terapi terbaru. Kita tidak bisa kita memberikan sebuah informasi yang bersifat hoax yang sebagaimana ada sekarang ini, dan sebagai seorang dokter kita juga harus berhati-hati dalam memberikan penilaian terkait dengan terapi yang diberikan oleh pihak lain atau mungkin penemuan-penemuan baru yang belum terbukti keabsahannya secara ilmiah. Kemudian yang paling penting lagi adalah kita diwajibkan untuk memberikan keterangan dan pendapat atas hal yang telah diperiksa sendirinya. Kemudian tidak diperbolehkan kita berkomentar terkait dengan pendapat apa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh sejawat yang lainnya karena akan timbul mispersepsi dan juga menimbulkan kebingungan dari pasien. Kemudian seorang dokter dalam berpraktek medisnya harus melakukan pelayanan medis yang kompeten. Kita boleh menolak kalau seandainya kita merasa tidak bisa atau tidak mampu melakukan tindakan sesuai dengan kompetensi kita. Kita boleh menolak kalau seandainya kita tidak bisa memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan juga fasilitas rumah sakit yang ada terkait dengan kasus tersebut. Atau mungkin kita boleh menolak melakukan tindakan jika dirasa ada tempat sewat yang lainnya yang lebih kompeten dalam melakukan tindakan tersebut. Seorang dokter harus bersikap jujur terkait dengan hubungan antara pasien dengan sejawatnya dan juga beberapa hal terkait dengan hal-hal yang sifatnya kesejawatan, terutama dalam hal mengingatkan sejawatnya apabila diketahui ada kekurangan atau dalam karakter atau kompetensi. Katakan kalau seandainya memang ada hal yang salah sesuai dengan standar, maka diingatkan secara halus dan kita harus bersikap jujur sebagaimana mestinya dan tujuannya adalah untuk kebaikan teman sejawat kita sendiri. Kemudian kita harus menghormati hak-hak pasien, hak sejawat, dan juga tenaga kesehatan yang lainnya, bukan hanya antar dokter, tapi juga dengan perawat, dengan bidan, dengan tenaga penugas medis yang lainnya, dan juga yang paling penting adalah harus menjaga kebersihan pasien. Kemudian setiap dokter harus melindungi atau kita berkewajiban untuk melindungi hidup makhluk insanti sejak dari pembuahan. Kemudian yang paling penting adalah dalam melakukan kegiatannya, seorang dokter bukan hanya terpaku pada pengobatan, tetapi punya kewajiban untuk melakukan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik secara fisik maupun psikososial. Kemudian, kita juga diwajibkan sebagai seorang dokter untuk bisa bekerjasama dengan para pejabat di lingkungan kesehatan, masyarakat, tokoh masyarakat, maupun pihak lainnya. Dokter bukan hanya sebagai tenaga medis, tapi sebagai agent of change yang diharapkan bisa beradaptasi dan juga berkolaborasi dengan pihak manapun dalam menjalankan tugasnya. Terhadap pasien kita tahu bahwa kita harus bersikap tulus dan ikhlas memberikan ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Kemudian apabila kita tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien kita wajib merujuk pasien kepada dokter yang punya ahli. Tidak salah kita menolak, tidak salah kita mengatakan kita tidak mampu, kita tidak salah kita mengatakan bahwa ada dokter lain yang lebih mampu dan fasilitas kita lebih mampu. Karena pada prinsipnya kita harus bersikap jujur. Dan yang lebih penting lagi adalah kita mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasihat dalam beribadat atau masalah kesehatannya lainnya. Kemudian, wajib merahasiakan segala sesuatu yang dilakukan oleh pasien, bahkan sampai pasien itu meninggal. Kewajiban ini melekat pada seorang dokter sejak dia disumpah sampai dengan dia meninggalnya lainnya. Karena pada prinsipnya ada hubungan yang sifatnya konfidensial, sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa pasien bisa
menggantungkan kerahasiaannya kepada seorang dokter karena merasa bahwa dokter itu bisa dipercaya dan wajib menjaga kepercayaan tersebut. Pasal 17 wajib melakukan pertolongan darurat sebagai tugas kemanusiaan, kecuali ia yakin ada orang lain bisa dan mampu. Kita tidak terikat pada hanya melakukan tindakan kemanusiaan, terutama dalam kondisi darurat hanya terikat pada satu tempat praktek dan sebagainya. Nurani kita harus terketuk ketika ada hal-hal yang sifat kebencanaan, wabah sosial, atau beberapa kegiatan yang lainnya. Kemudian kita juga diwajibkan untuk melakukan teman sejawat sebagaimana kita sendiri ingin dilakukan. Hormat, menghormati, saling menghargai, saling menjaga kepercayaan masing-masing, dan juga saling mengingatkan apabila ada kesalahan itu menjadi tugas seorang dokter. Karena bagaimanapun juga kita pasti ingin dihormati, kita ingin dihargai, dan juga kita ingin diingatkan apabila kita ada kesalahan. Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari sejawat kecuali atas persetujuan dan berdasarkan prosedur etis sesuai dengan yang diatur. Kemudian, memelihara kesehatannya adalah wajib, jangan sampai kita sakit apabila dalam kondisi pandemi seperti ini, dan juga kita senantiasa diwajibkan untuk mengupdate ilmu kita, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan, karena pada dasarnya belajar di kedokteran atau belajar sebagai seorang dokter adalah belajar seumur hidup, sebagaimana dia ditakdirkan mengambil profesi sebagai seorang dokter. Mungkin itu review terkait dengan kode etik dan hati-hati dalam bermedia sosial. Media sosial merupakan mempunyai dua sisi mata pedang, bisa bermanfaat, tapi juga bisa memberikan masalah madorot yang buat dokternya. Ingat, ada beberapa undang-undang terkait dengan media sosial. Ada undang-undang ITE, ada undang-undang yang lainnya yang bisa menjerat kita kalau kita tidak arif dan bijak menggunakan media sosial. Ingat, pasien punya hak. Kemudian keluarga pasien punya hak. Bahkan rumah sakit juga punya hak dan diatur oleh undang-undang. Hingga kita harus berhati-hati dalam hal membuka hal-hal yang terkait dengan data pasien dan seterusnya. Hati-hati bahwa dalam hal menanyakan kondisi klinis pasien harus atas persetujuan pasien, bukan persetujuan dokter ataupun persetujuan keluarga pasien. Itu dia. Kemudian ingat bahwa kita harus selektif terkait dengan akun media sosial yang kita gunakan, dan juga yang paling penting adalah dokter bisa membalas dengan wajar pujian pasien, tetapi hati-hati, kita diwajibkan untuk menghindari untuk mendesain pujian pasien atau masyarakat atas dirinya yang dikirim ke publik menggunakan akun media sosial dokter sebagai tindakan memuji diri secara berlebihan, karena hal ini tidak sesuai dengan kode etik kedokteran yang telah diatur, di mana pada pasal terkait dengan kewajiban diri sendiri kita dilarang untuk memuji diri sendiri terkait dengan terapi atau pengobatan serta pelayanan yang kita berikan. Teman-teman sejawat semuanya, anggota Brawijaya yang saya hormati, jangan lengah, COVID belum punah, dan kita harus tetap menjaga aman, imun, dan iman kita. Sebagaimana arahan dari Dr. Oki, gunakan APD tetap, kemudian batasi jam praktek, kalau ada komorbid, hindari menangani pasien COVID yang usia di atas 60 tahun, hati-hati dan tahu limitasi, serta jaga imun kita, olahraga, makan yang teratur, serta selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi, COVID belum punah, kita jangan lengah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ulul Albab, spesialis obstetrik ginekologi, atas pencerahannya mengenai etika, apalagi yang baru tadi ya, mengenai medsos tadi ya, Dr. Ulul ya, sangat menarik. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada pembicara-pembicara kita. Yang pertama ialah peran PUFA atau polyunsaturated fatty acid dalam perkembangan neuron fetus atau kajian asuhan antenatal mengkreasi generasi yang berkualitas. Pada Dr. Matt Damar Prasmusinto, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Saya persilakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Dido. Izin saya screen share dulu. Baik, sudah terlihat ya? Sudah, Dokter. Oke, terima kasih pada Pogi, Dr. Oki, Pogi Jaya Cabang Utara, Dr. Yanto, dan juga Dr. Ulul, dan juga Prodia yang telah mengundang saya pada kesempatan untuk berbicara di forum yang terhormat ini. Saya akan bicara tentang peran asam lemak tak jenuh majemuk atau PUFA pada perkembangan otak janin. Saya yakin sejawat semua pasti sudah sering pakai PUFA ini buat apa, mentreatment
pasiennya. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan ini lebih nanti ke arah apa sih alasannya kita kasih itu. Kadang-kadang juga kita nggak tahu ya alasannya kenapa kita ngasih, cuman karena trennya semua pada ngasih PUFA, dan akhirnya kita ikut-ikutan ngasih. Tapi mudah-mudahan dengan ini kita bisa, saya bisa menyampaikan atau kita bisa sama-sama mengkaji bagaimana sih manfaat dari PUFA ini, dan kita jadi lebih yakin untuk memberikan PUFA ini, karena nanti ini termasuk salah satu asuhan antenatal yang harusnya kita berikan supaya generasi akan datang ini berkualitas. Dan nanti bisa, artinya mungkin seperti sekarang kita banyak menu lihat generasi yang sekarang pada sering acuh tak acuh dengan lingkungannya, terus lebih banyak pada dirinya sendiri, dan mungkin dengan itu ya mungkin juga kesalahan kita dulu, kita nggak tahu manfaat PUFA ini. Dan nanti untuk kedepannya kita mendapat anak-anak dan cucu-cucu yang lebih bagus sekali. Oke, jadi mulainya sebetulnya di sini. Jadi ini si George dan Mildred Burr nih, dia yang pertama kali mengangkat pentingnya PUFA ini udah lama sekali. Jadi tahun 29, udah mau hampir 90 tahun ya gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa PUFA ini penting untuk menunjang pertumbuhan, tapi selain itu juga penting untuk fisiologi dari tubuh yang baik. Jadi sebetulnya mereka sudah tahu sebelumnya bahwa PUFA itu bermanfaat, tapi ini lebih dikedepankan lagi sama si George dan Mildred Burr ini, manfaat PUFA. Mereka menyampaikan bahwa ada 3 asam lemak esensial yang penting untuk tubuh, yaitu asam linolenat, asam linoleat, asam arachidonat, dan alfa-linolenat, asam alfa-linolenat. Gitu. Nanti ada satu lagi sebetulnya omega 9, tapi itu sebenarnya tidak termasuk polyunsaturated fatty acid, tapi nanti mungkin dari Prodia juga menyampaikan pentingnya manfaat omega 9 itu tadi. Nah, ini gambaran sumber-sumber omega 3 dan omega 6. Jadi macam-macam kita misalnya bisa dapat dari sunflower, jagung juga. Terus ini sekarang juga orang-orang sekarang kan sudah mulai banyak yang makan makanan yang dalam tanda kutip dianggap healthy ya, dianggap sehat. Jadi saya yakin pada makan mungkin banyak yang konsumsi chia lagi gitu, atau flax gitu. Terus juga ikan gini, ikan jadi banyak mengandung DHA. Jadi saya yakin apalagi seumuran kita ya Dokter Oki ya, pasti sudah banyak nih konsumsi yang ini. Mungkin nanti Dokter Yanto juga harus ikut, Dokter Ulul ikut nih makan yang model-model kayak gini biar lebih sehat gitu. Nah, PUFA itu sebetulnya mempunyai beberapa peranan fisiologis yang penting, yaitu dalam penyimpanan dan produksi energi, kemudian juga untuk inflamasi, dan satu lagi untuk pensinyalan sel. Dan ini berefek pada berbagai sistem organ. Jadi misalnya PUFA mempengaruhi energi dengan mengatur katabolisme lipid dan lipogenesis. Kemudian metabolit dari PUFA ini berfungsi sebagai mediator lipid dalam penyisanan berbagai endokrin, parakin, autokrin di dalam jaringan lemak terutama. Dan kita tahu hormon itu kan ya penting terutama pada perempuan. Dan mekanisme lainnya adalah dia mempunyai efek penyisanan sel, akan memodulasi dari fungsi sel atau ion channel-nya, dan termasuk di situ dia sebagai conductance dari sodium dan conductance dari kalsium pada kardiomyosit. Ini makanya salah satu manfaat PUFA itu buat kesehatan jantung tuh di sini, karena dia sebagai conductance ini dua ini, dia memberikan sinyal sel-sel tersebut. Nah, banyak efek PUFA dikaitkan dengan kemampuannya untuk mengatur ekspresi gen dengan mempengaruhi faktor transkripsi. Misalnya ini pada faktor transkripsi gen hepatik itu dipengaruhi oleh N3 PUFA,
dan termasuk di situ peroxisome proliferator activated receptor alpha atau PPAR alpha, dan faktor-faktor ini berkontribusi untuk mengontrol protein yang terlibat di dalam sintesis lipid, oksidasi lipid, dan sekresi lipoprotein. Jadi ingat di sini bahwa PUFA itu bisa ngatur gen, jadi bisa memodifikasi gen, dan nanti protein yang dihasilkan terutama di hati ini bisa berpengaruh. Jadi nanti kayak itu penumpukan lipidnya di mana dan bagaimana seperti mungkin di jantung dan sebagainya, itu bisa terpengaruh ini metabolisme dari lipidnya. Dan N3-PUFA ini bisa memodulasi fungsi membran di tingkat seluler dengan mempengaruhi lipid raft ya di sini. Jadi ini di membran selnya, dan DHA ini memiliki efek yang kuat terhadap karakteristik struktural dan dinamis dari membran domainnya ini. Seperti ukuran domainnya, kemudian urutan membrannya apa, ini proteinnya itu atau lipidnya itu sangat dipengaruhi oleh DHA ini. Jadi ada implikasi fisiologis, misalnya kalau pada kasus neuropsikiatri, karena mikrodomainnya itu berpartisipasi dalam regulasi transporter serotonin, dopamin, dan epinefrin, dan sebagainya. Termasuk juga reseptor serotonin 1A, kemudian uptake dopamin, dan oligomerisasi dari reseptor dopamin D2. Dan kita tahu bahwa kalau ini kan banyak di saraf ya, atau di otak ini, transporter ini, nanti itu bisa berpengaruh pada perilaku manusianya tersebut. Nah, sekarang kita bicara tentang otak fetus. Jadi otak fetus itu sebenarnya sangat plastis, dan artinya mungkin terjadi perubahan atau penyesuaian pertumbuhannya dan perkembangannya karena pengaruh lingkungan dan dirinya sendiri. Jadi beda-beda. Misalnya pada kasus yang pertumbuhan janin terhambat, itu kan lingkungan yang dia peroleh itu sangat sedikit mendapat atau tidak optimal dapat nutrisinya. Dan itu otaknya bukan nanti enggak, tapi dia akan menyesuaikan. Jadi bentuknya itu akan menyesuaikan. Dan misalnya akson-aksonnya mungkin jadi tidak serimbun atau jarak-jarak sarafnya tidak serimbun pada mereka yang normal. Dan itu nanti berpengaruh pada cara berpikirnya dia, perilakunya dia. Misalnya kalau mungkin dulu ingat ya, ada kasus apa tuh di Bekasi tuh ada anak-anak remaja, terus lihat ada di satu tempat ada anak kecil lewat gitu, terus ya main aja dilempar pakai api gitu, terus itu anak kebakar. Saya ingat itu di Bekasi dulu, mungkin beberapa tahun yang lalu. Nah itu salah satu contoh, dia udah nggak mikir lagi. Jadi anak-anak itu kalau beda dengan orang yang jarak sarafnya banyak, dia akan berpikir kalau ini nanti begini, saya akan begini, anaknya akan begini, saya akan masuk penjara dan ini. Nah itu panjang sekali. Tapi kalau jarak sarafnya nggak rimbun, otomatis ya artinya sumbu pendek lah kalau istilahnya ya gitu. Nah itu jadi dia tidak hanya menerima saja, tapi sebenarnya juga membutuhkan sinyal dan isyarat dari lingkungannya untuk berkembang tadi itu. Jadi di lingkungannya, dalam saya ini milieu dari uterusnya itu akan menentukan atau mempengaruhi perkembangan dari otaknya. Nah, pada perkembangan otak sebetulnya ini merupakan produk dinamis ya, di mana terjadi interaksi antara genotip individualnya, kemudian juga didapat pada saat konsepsi, jadi ini modalnya apa, dan nanti lingkungan awalnya itu seperti apa. Lingkungan awal di sini termasuk di dalam intrauterin. Intrauterin nanti gimana, terus nanti lahirnya bagaimana, cara lahirnya, dan akhirnya juga ini cara lahir misalnya ada masalah, ada hipoksia atau apa, itu akan berpengaruh pada perkembangan otaknya, dan nanti juga di sekolahinya bagaimana akan beda anak-anak yang tidak sekolah dengan baik dan mereka yang bersekolah dengan baik, itu akan beda. Kayak sekarang ini kayak terus terang ada kecemasan kita semua bahwa kita nggak tahu nanti generasi ini yang sekarang ini sekolah di dalam rumah dengan perjalanan jarak jauh, kira-kira 20 tahun lagi nanti dia perilakunya ke apa, kita nggak tahu. Nah itu jadi kita harus waspada dengan keadaan itu. Nah,
Untungnya ini ada siapa ini Kan dan kawan-kawan ini membuat suatu teknik pemeriksaan MRI. Salah satu pemeriksaan MRI yaitu dengan diffusion tensor imaging (DTI). Ini digunakan buat neuroimaging. Jadi kita sekarang bisa mempelajari mikrostruktur dari otak serta konektivitasnya dengan memperkirakan organisasi jalur serat aksional utamanya. Dengan teknik ini, perubahan perbedaan struktural otak janin bisa deteksi walaupun in utero. Ini memang sangat maju sekali, jadi orang-orang di sebelah sana di Amerika ini sudah sampai ke situ, sudah tahu bagaimana perkembangannya. Nah, ini dia gambarannya. Jadi dengan pemeriksaan ini bisa diketahui bahwa serabut limbik itu menonjol pada semua usia kehamilan, ya, aktivitasnya. Dan untuk bandel cingulumnya ini diidentifikasi pada minggu ke-26, ya. Dan serabut limbik ini terus berkembang, meningkat volumenya dan identifikasi sepanjang trimester 3, terutama di trimester 3. Nah, sejumlah serabut proyeksi terlihat pada awal usia kehamilan dan limbik anterior dan limbik posterior dari kapsula internal terlihat pada minggu ke-22. Ya, dengan orientasinya yang beda-beda. Nah, serabut proyeksi ini terus berkembang selama trimester 2 dan kemudian di trimester 3 semua traktus dan regio di white matter ini dapat ditampakkan. Jadi bisa lihat di situ perkembangannya di situ. Maka kalau ada IUGR pada fase trimester 3, nah itu bisa pengaruhnya pada white matter. Serabut proyeksi ini termasuk serabut talamokortikal yang terus meningkat volumenya. Dan corona radiata juga mulai tampak pada trimester ketiga ini, dan serabut asosiasi mulai berkembang pada trimester kedua dan terus berkembang sepanjang kehamilan. Sedangkan splenium corpus callosum berkembang mulai trimester 2 dan pada akhir trimester ketiga ada regiogynocorpus callosumnya dan splenium dari corpus callosum yang sama-sama prominent. Dan pentingnya apa? Jadi kalau kita tahu di sini kira-kira kita tahu kalau misalnya ada hambatan pada trimester 1, trimester 2, trimester 3, itu yang bisa terpengaruh pada perilaku orang ini atau potensi berpengaruh pada potensi perilaku orang ini bisa diketahui. Nah, lipid sebetulnya menyusun membran sel, ya. Jadi ada dalam konsentrasi yang sangat tinggi di seluruh sistem saraf pusat, ya. Makanya kalau makan apa sumsum tuh hati-hati yang kolesterolnya tinggi. Nah, kalau misalnya kita keringkan itu saraf pusatnya itu sekitar setengah dari berat otak manusia itu merupakan lipid sebetulnya. Dari lipid otak tersebut 35% itu asam lemak tak jenuh yang PUFA ini. Dan PUFA ini dibawa ke ini bagaimana cara masuknya? Dibawa ke brain capillary bed melalui lipoprotein, ya, melalui lipoprotein. Dan ini dalam bentuk teresterifikasi, jadi esterifikasi PUFA, atau bisa juga lewat albumin. Nah, di sini jadi teman-teman jadi tahu lagi bahwa kalau albuminnya rendah, mungkin pemberian DHA-nya itu tidak bermanfaat, ya, atau kurang bermanfaat. Dan yang di albumin ini teresterifikasi dengan lisofosfatidilkolin, ya, atau tidak teresterifikasi yang disebut non-esterified PUFA, dan bisa rapidly dissociate lipid protein complex di sini. Dan ada beberapa bukti bahwa mekanisme masuknya ke sel endothel barrier ke otak ini melalui LDL reseptor yang berikatan dengan lipoprotein, atau kemudian bisa juga dengan lipoprotein lipase. Dan ini ditemukan pada permukaan sel endotel dari cerebral. Dan dia akan melepaskan PUFA dan menghidrolisis ikatan esternya, gitu. Dan kemudian yang berikutnya non-esterifikasi PUFA dan esterifikasi PUFA ini bisa melewati bone barrier secara difusi pasif melalui ikatan flip-flop. Ini dia, jadi dari esterisi dan non ini dia bisa masuk langsung ke itu ikatan mekanisme flip-flop di sini. Dan fatty acid binding protein ini bagian eksternal dan internal dari plasma lipid membantu transport dari pulpa. Dan kemudian dia akan berintegrasi dengan membran protein
dan fatty acid transporter protein juga ini, serta atau juga bisa yang ini yang fatty acid translokase, dan ini secara indirect akan mendorong uptake dari asam lemak dengan esterifikasi PUFA ke koenzim A. Ya, dan kemudian yang satu lagi juga dia bisa ditangkap oleh non-diffusible acyl coenzim A PUFA, membentuk komponen di situ, dan satu lagi adalah molekul DHA containing PC dan ditransfer via molekul fase terutama yang ini MFSD2A. Ya, itu bagaimana mekanisme PUFA bisa masuk ke dalam otak, jadi berbagai jalur dilalui di sini. Nah, meskipun secara umum kita anggap bahwa otak itu memperoleh PUFA yang esensial dari darah, tapi ternyata juga PUFA bisa dihasilkan oleh otak itu tersebut dari prekursornya. Dan sel-sel endotel yang meliputi saudara otak ini menyelesaikan langkah pemanjangan dan desaturasi awalnya. Dan kemudian astrosit juga menghasilkan DHA dan AA. Pada percobaan dengan otak tikus yang sedang berkembang, mampu mengubah ALA menjadi DHA. Dan juga bisa mengubah dan secara selektif eksterifikasi dari PUFA tersebut menjadi fosfolipid. Jadi kalau misalnya dietnya kekurangan PUFA, otak itu akan produksi PUFA secara endogen, walaupun sebetulnya itu kontributornya sangat kecil dibanding dengan yang dihasilkan oleh hati, atau secara ini tidak signifikan dalam mengelimasi keadaan defisiensi di otak tersebut. Nah, ini PUFA ini dapat memodulasi berbagai mekanisme transduksi sinyal dalam membran saraf dan sinaps, misalnya yang berkaitan dengan serotonin, beta adrenergik, dan dopamin. PUFA ini juga bisa berinteraksi dengan jaras fosfoinositida yang berefek pada fosfolipase C dan protein kinase C. Neurotransmitter ini mempengaruhi pergantian PUFA karena PLA2 diaktifkan oleh beberapa jenis reseptor, misalnya dopamin 2, kemudian serotonin, kemudian glutamat, dan muskarinik juga, untuk membebaskan asam lemak dari posisi SN2 fosfolipidnya. Dan PUFA juga bisa mengatur aktivitas efreksi dari messenger RNA dan tingkat protein serta beberapa isoform dari PLA2. Dan PUFA ini memediasi respon inflamasi atau melalui aktivitasnya aksi bioaktif eicosanoid dan metabolit docosanoid. Eicosanoid ini berasal dari keluarga N6 PUFA, umumnya bersifat proinflamasi, sedangkan eicosanoid dan docosanoid berasal dari keluarga N3 PUFA. Nah, ini kurang proinflamasi atau memiliki efek antiinflamasi, seperti hasilnya lipoksin yang turunan dari N3. Jadi salah satu ini nanti penting menghitung rasio N6 dan N3 DHA, jadi omega 6, omega 3 ini penting, nanti mungkin di kerja itu ada. DHA juga diidentifikasi mengatur metabolisme energi otak. Dia memiliki efek pada uptake glukosa dan kepadatan transporter glukosa 1, GLUT1 yang kita kenal itu ya, dalam kultur sel endotel. Dan di korteks cerebral dari percobaan di tikus DHA-nya dan metabolit NPD1 ini mengubah ekspresi GUN4 dan anti-apoptosis, termasuk di situ misalnya BCL2, adenosine, dan BFL1. Sehingga secara positif dia akan mempengaruhi neuronal untuk tetap bertahan hidup. Jadi yang tahu kan yang terakhir biasa suka brain sparing effect, nah seperti itu prosesnya. Dan DHA juga memberikan perlindungan saraf dengan secara khusus mengurangi amyloid pada model tikus dengan penyakit Alzheimer dan cytokine stress human neural cell. Nah, ini salah satu alasan kenapa pada Alzheimer biasanya dikasih tuh tinggi DHA untuk mengatasinya atau untuk mencegahnya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana pengaruh asupan PUFA pada kehamilan dengan perkembangan otaknya di kemudian hari. Jadi di tabel ini kita bisa lihat bahwa di sini sebetulnya yang dianggap sebagai asupan atau sumber LC PUFA-nya itu adalah ikan.
Dan pada pasien ini atau pada subjek ini dilakukan kuesioner secara kohort, kemudian dilihat mean development assessment score-nya secara bagaimana itunya. Jadi di question nanti itu ada skornya, terus ditanya, terus nanti dihitung mean development assessment berapa. Dan pada mereka yang melakukan ini secara tidak akan terlihat bahwa konsisten meningkat atau peningkatan asupan ikan dari ibunya selama hamil. Efek terbesar dari ini adalah skor pemahaman MCDI yang hampir 5 poin atau 7% lebih tinggi di antara anak-anak yang ibunya makan ikan setidaknya sekali seminggu selama kehamilan dibanding mereka dengan ibunya yang tidak makan ikan. Untuk skor aktivitas sosial, ya, ada perbedaan terjadi antara ibu yang tidak makan ikan dengan ibu yang makan ikan apapun aja modal jenis ikannya, dengan peningkatan asupan ikan secara bertahap dan hanya sedikit mempengaruhi asosiasi. Ini pada anaknya ya, jadi pengaruhnya. Dan skor DDST, ini juga skor perilaku psikososialnya, 2% lebih tinggi pada anak-anak yang ibunya makan ikan 1-3 kali seminggu dibanding mereka yang tidak pernah makan ikan. Dan sebagian besar skor perkembangan hanya meningkat sepersekian poin dan setiap peningkatan asupan ikan selama dari setiap peningkatan asupan ikan selama kehamilannya. Jadi mungkin nggak gitu kelihatan, tapi sebetulnya itu ada tuh perbedaan antara ibu yang makan ikan saat hamil dengan ibu yang tidak makan ikan selama tidak hamil. Berikutnya ini adalah setelah kemudian anak-anak ini usia 4 tahun, dilihat bahwa mereka memiliki mental processing score yang lebih tinggi pada ibu yang diberi suplementasi very long chain omega 3 PUFA. Dan ini dapatnya dari minyak hati ikan cod selama kehamilan dan menyusuinya dibanding dengan ibu-ibu yang dikasihnya tadi itu omega 6. Jadi dibandingkan omega 3 dan omega 6. Kalau omega 3 itu biasa dari ikan, dari minyak hati ikan. Kalau omega 6 itu biasanya minyak jagung, gitu. Dan ternyata dari sini kita bisa tahu bahwa mereka yang ibunya mendapat suplementasi omega 3 selama kehamilannya dan saat menyusui itu akan meningkatkan kecerdasan anaknya pada usia 4 tahun. Nah, berikutnya adalah ini. Jadi secara signifikan asupan omega 6 mengurangi risiko terlambatan untuk komunikasi dan motorik halus pada usia 6 bulan. Ya. Dan uji trennya menunjukkan hubungan linear signifikan antara mereka yang konsumsi omega 6 dengan motorik halus. Namun pada usia 1 tahun tidak tampak penurunan risiko yang signifikan dalam komunikasi, tapi ada untuk motorik kasar dan problem solving. Dan apabila dilakukan tes tren menggunakan hubungan linear signifikan dari konsumsi omega 6 dengan motorik kasar, motorik halus, dan pemecahan masalah. Jadi ada macam-macam. Kalau tadi ini kayak yang omega 6 lebih ke arah itu tadi motorik kasarnya gitu, dibanding dengan yang omega tadi lebih pada kecerdasannya. Nah, baru-baru ini ada perhatian khusus diberikan pada peran LC-PUFA terhadap aktivitas mikroglia dan neuroinflamasi selama perkembangan otak. Karena kita tahu mikroglia ini suatu resident macrophage like brain cell mewakili 5-15% sel otak. Ini sangat penting dalam proses neuroinflamasi. Ini sebagai salah satunya respon terhadap cedera atau lesi melalui interaksinya dengan sel imun dan yang menginterfikasi otak. Jadi cedera atau lesi ini bisa trauma fisik langsung, bisa juga misalnya tadi itu keadaan hipoksia akut, hipoksia kronis itu bisa berpengaruh. Omega 6 dan omega 3 ini mengatur neuroinflamasi baik secara langsung atau melalui metabolitnya seperti oksilipin atau endocannabinoids, dan ini terjadi selama perkembangan otaknya. Mikroglia ini berperanan pada brain wiring selama fase perkembangan, dan selama fase perkembangan tersebut mikroglia juga mengatur banyak proses termasuk fagositosis dari elemen neuron hidup dan yang mati juga, serta sel-sel yang mati, kemudian mendukung myelinisasi, neurogenesis, dan fasikulasi dari akson-akson. Dan peristiwa inflamasi selama kehamilan atau awal kehidupan mempengaruhi lintasan perkembangan mikroglia.
yang mungkin memiliki efek buruk pada brain wiring. Dan ini bisa meningkatkan risiko gangguan perkembangan saraf. Sehingga asupan omega 3 dia bisa mempengaruhi komposisi mikroglia lipid dari keturunannya. Nah, sekarang bagaimana dengan berapa dosisnya sebetulnya suplementasi yang direkomendasikan untuk ibu hamil? Jadi ini ada salah satu rekomendasinya 300 sampai 600 mg DHA selama kehamilannya per hari kalau mau kasih, dan 900 mg per hari pada trimester ketiga, jadi meningkat gitu dari trimester ketiga. Dan juga nanti pada saat menyusui 900 mg, jadi harus terus dokter semua. Jadi omega 3 dikasih bukan cuma saat hamil aja, begitu dia menyusui sebaiknya ibunya diajarkan untuk konsumsi DHA paling enggak 900 mg per hari. Nah, ini ada satu penelitian, jadi ini sebenarnya dipakai sama peneliti, dosisnya cukup tinggi, dia pakai 1,1 gram EPA dan 2,2 gram DHA per hari, dan dia dapatkan dari 4 gram fish oil, dan ini dikasih sejak usia kehamilan 20 minggu sampai ibunya melahirkan. Ini secara signifikan diperiksa ternyata meningkatkan komposisi asam lemak eritrosit dari ibu dan bayinya dibanding kalau misalnya disuplementasi olive oil. Jadi dia kasih suplementasi minyak ikan dibandingkan suplementasi olive oil. Ini bisa bertahan efeknya sampai paling tidak 6 minggu postpartum. Demikian pula pemberian omega 6 dikaitkan dengan eritrosit yang lebih rendah secara signifikan pada neonatus bila dibandingkan dengan yang kontrol. Dan ini ada beberapa penelitian lain lagi. Jadi misalnya ini dikasih 600 mg per hari, mulainya dari kurang 20 minggu sampai delivery, dan ini bisa terjadi pemanjangan usia gestasi dan juga besar dari ukuran bayinya. Ini biasa ternyata bermanfaat pada kasus-kasus preterm. Jadi ini bisa mencegah kejadian preterm atau juga bayi-bayi yang kecil. Ada lagi yang ngasih 500 mg DHA dan EPA sehari kurang dari 20 minggu sampai penghamilan. Ini pada usia 2,5 tahun, visual coordination dari anak tersebut lebih baik. Dan juga cognitive development pada usia 5,5 tahun anak tersebut lebih baik. Ya. Ada lagi yang kasih 300 mg DHA dan EPA 42 gram, ada juga ada ARA-nya 8,4. Ini dari 12 minggu sampai trimester ketiga. Dilihat ada perubahan dari anatomi dari brain-nya. Jadi brain-nya, otaknya lebih besar dari atau lebih volumenya lebih besar yang mendapatkan DHA. Ada lagi yang kasih DHA 400 gram dari 16 minggu sampai lahir. Ini si anak ini pada usia kira-kira 6 tahun ini lebih cepat ngomongnya dan short term memory development-nya juga lebih baik. Ada lagi yang kasih 400 mg per hari pada 12 sampai 22 minggu sampai persalinan. Ukuran bayinya, head circumference-nya juga meningkat, dan attention dari 5 tahun preschool ini juga lebih baik perhatian mereka. Jadi misalnya pada kasus-kasus yang kita lihat ukuran bayinya kecil atau otaknya, ukuran kepalanya juga kecil, BPD-nya kecil, ini bisa bermanfaat pemberian ini rupanya. Berikutnya lagi 800 mg per hari, kurang dari 29 sampai delivery, tapi ini tidak ada perbedaan. Jadi dari kognitifnya nggak ada perbedaan. Ini penelitian di Australia. Dan di Amerika, baliknya di 600 mg dikasihnya sehari, mulainya tapi lebih dini lagi, 14,5 week sampai delivery. Ini cognitive behavior-nya dari 10 bulan sampai 6 tahun, visual attention-nya meningkat. Cuman dia tidak menemukan long-term beneficial effect-nya. Ada lagi yang kasih sampai 1000, nih kayak tadi itu 1000 sampai 800 EPA per setiap hari, mulai 18 minggu sampai 3 bulan itu. Ternyata mental processing score-nya antara 4 sampai 7 tahun ini lebih baik.
Dan itu tadi kan ditambahin lemak-lemak, itu apa berpengaruh nggak pada BMI-nya? Ternyata tidak berpengaruh pada BMI usia 7 tahun. Kemudian ada lagi yang kasih DHA 120 mg, EPA 180 mg sejak 20 minggu sampai 1 bulan postpartum. Ini outcome dari neurodevelopment anak-anak itu sampai 4-6 bulan ternyata lebih baik juga. Dengan dosis tinggi 2.200-1.100 per hari, ini visual dan coordination dari anak pada usia 2,5 tahun itu lebih baik. Dan satu lagi juga terutama pada visual activity-nya ini juga lebih baik pada mereka yang mendapatkan DHA selama kehamilannya. Nah, ini sebagai slide yang terakhir. Jadi kita tahu bahwa PUFA itu penting. Di sini mudah-mudahan kita sadar bahwa PUFA penting untuk perkembangan neuron fetusnya. Karena itu kita perlu menilai PUFA maternal, jadi kecukupannya harus kita lihat. Dan sebetulnya Indonesia, tapi tidak ada di Indonesia, tapi Stark mengatakan bahwa pemeriksaan dia pada kira-kira tahun 2016, kalau nggak salah itu hampir sebagian besar dunia ini kekurangan masih, atau bukan kekurangan, kita tidak punya angka standar buat PUFA ini berapa, tapi dia mengambil rata-rata dari seluruh populasi penduduk. Sebagian besar itu konsumsinya masih di bawah rata-rata. Dan hanya sedikit yang di atas rata-rata, kalau nggak salah itu negara Finlandia, Jepang, gitu yang banyak konsumsi ikan di sana. Dan Indonesia sayangnya belum ada datanya. Tapi di sini tahu bahwa luaran fetus yang optimal, kalau misalnya kadar ibunya itu optimal, memberikan hasil parameter kognitif dan perilaku yang lebih baik di kemudian hari. Demikian presentasi mudah-mudahan bermanfaat. Silakan nanti kita diskusi setelah ini. Terima kasih Dr. Dido. Terima kasih pada Dr. Damar Prasmusinto atas presentasinya mengenai peran PUFA dan perkembangan neuron. Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita persilakan kepada Ibu Siska dengan pemeriksaan fatty acid dan omega profile dari Prodia. Silakan Bu Siska. Masih di mute, Bu Siska? Termute masih. Masih mute. Belum terdengar suara. Ya, sudah. Apakah sudah terdengar? Oh ya, baik. Terima kasih Dr. Dido atas kesempatannya. Sebelumnya saya sampaikan pula salam hormat kepada Ketua POGI Jaya, kemudian Ketua POGI Jakarta Utara. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada Prodia untuk bisa berbagi di dalam acara ini. Terima kasih pula kepada narasumber pertama, Dr. Damar, yang sudah menyampaikan tadi dengan sangat komprehensif ya, Dok ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan atau istilahnya ingin melengkapi gitu ya Dok ya, bagaimana sih sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Damar terkait kegunaan daripada PUFA ini sendiri gitu ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan tentang peranan daripada pemeriksaan ini dan bagaimana sih sebenarnya pemeriksaan ini bisa dimanfaatkan oleh dokter sekalian dalam menegakkan atau juga tadi dalam treatmentnya. Nah, saya izin share ya Dok ya. Apakah sudah terlihat Dok? Sudah Ibu? Sudah. Ya, terima kasih. Ya, mungkin hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebelum misalnya kita nanti membahas tentang pentingnya pemeriksaan ini, yaitu mungkin banyak beberapa pertanyaan yang disampaikan bagaimana sih sebenarnya menilai status nutrisi ini apakah cukup gitu ya? Apakah memang status nutrisi ini cukup ataupun tampak defisiensi ataukah ini akan berlebihan gitu, atau memang apakah sebenarnya penting sih melakukan pemeriksaan ini. Mungkin pemeriksaan nutrisi di kalangan saat ini bagi Bapak Ibu dokter sekalian juga mungkin bukan menjadi satu pemeriksaan yang rutin gitu, karena memang pola pada saat ini masih pada pengobatan kuratif yang dimana pasien datang dengan misalnya sudah dengan keadaan sakit gitu. Nah, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan nutrisi gitu, seringkali juga terkait dengan bagaimana sih sebenarnya hasil ini dapat diinterpretasikan atau apakah angka ini berbicara apa dan selanjutnya bagaimana yang harus dilakukan. Nah,
Terkait dengan hal tersebut, kalau dilihat nutrisi pada kehamilan ini juga sudah sangat lengkap tadi dipaparkan oleh Dr. Damar. Saya ingin menyampaikan saja bahwa sebenarnya tidak hanya PUFA gitu, ataupun juga fatty acid yang juga ternyata berperan dalam persiapan kehamilan maupun juga kehamilan serta dalam rangka development fetal programming gitu ya. Jadi di sini ada juga folat, kemudian juga iron, kafein, dan juga beberapa nutrisi-nutrisi lainnya yang terkait dengan dietary pattern ini yang bisa dokter sekalian juga ingin ketahui dalam kecukupannya di ibu hamil tersebut. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang PUFA atau fatty acid gitu ya. Namun sebelumnya di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa beberapa hal nutrisi yang juga bisa dikaitkan dengan dalam rangka dokter mempersiapkan kehamilan ataupun juga kehamilan serta sampai dengan laktasi. Sini ada peranan dari trace elemen, kemudian juga vitamin-vitamin lainnya, dan juga tidak lepas dari PUFA atau omega 3 dan omega 6. Berbicara tentang omega atau fatty acid profil, nah di sini tadi juga sudah dipaparkan oleh Dr. Damar bagaimana PUFA ini bisa masuk atau berada di dalam sel tubuh ibu dan berada kecukupan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan dok bahwa sebenarnya yang menjadi fokus daripada pemeriksaan fatty acid ini sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya adekuasi atau kecukupan daripada PUFA ini sendiri di dalam darah ibu atau di maternal yang nanti tentunya ini akan memberikan efek atau impact yang baik untuk perkembangan otak janin gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini adanya ketidakseimbangan gitu ya antara omega 3 dan omega 6. Nah, lalu omega 3 dan omega 6 ini ketidakseimbangannya mungkin sangat objektif ya gitu ya. Itu harus dilihat dengan suatu metode atau tools yang memang bisa membuat informasi bahwa memang ini adalah suatu nilai yang menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan atau gangguan daripada keseimbangan omega 3 atau omega 6 di dalam maternal. Kalau kita lihat sendiri dari perjalanan fat ini sendiri, fatty acid ini merupakan bagian daripada lemak itu sendiri. Nah, kemudian kalau dilihat daripada pengemulsian dari bile salt, kemudian dia masuk ke dalam usus gitu ya, dan kemudian di sini akan membreakdown daripada fatty acid, dan hal inilah yang akan masuk ke dalam sel yang berfungsi. Jadi sebenarnya dari makanan atau intake itu sudah sangat bisa untuk di-assessment bahwa apakah ada kecukupan daripada fatty acid ini. Tapi kita perlu lihat kembali bahwa metode assessment daripada intake itu juga masih sangat subjektif ya Bapak Ibu dokter sekalian, karena mungkin pasiennya akan bingung untuk misalnya pada saat di-assessment status gizinya secara kuesioner gitu, dia akan bingung ini dia makannya apa gitu. Karena pola ya kita juga di Indonesia tidak terukur dengan baik gitu ya dokter. Misalnya saya makan daging gitu, saya makan lemak, tapi komposisi dagingnya mungkin rendang itu juga daging, tapi di situ kan komposisi gizi dengan misalnya steak ataupun juga daging yang diolah secara berbeda itu juga akan memberikan komposisi gizi yang berbeda, sehingga memang metode pemeriksaan laboratorium adalah menjadi salah satu hal yang objektif untuk bisa memberikan informasi kecukupan tersebut. Dilihat dari fatty acid, tadi juga Dr. Damar sudah sampaikan, sebenarnya fatty acid ini ada terbagi menjadi omega 3, omega 6, dan omega 9. Namun lebih ke atas lagi, kalau kita lihat bahwa sebenarnya fatty acid ini dibagi menjadi istilahnya rangkap dari susunan panjang rantainya gitu ya. Nah, di mana di sini lihat dari asam lemak jenuh dan kemudian asam lemak tak jenuh. Dan di mana asam lemak tak jenuh ini juga ada yang berantainya satu, ada juga yang poli atau banyak gitu ya. Nah, yang banyak dibicarakan di sini kegunaannya yang terkait dengan tadi brain development dari fetus adalah polyunsaturated. Nah, sedangkan kalau monounsaturated ini lebih banyak adalah oleic acid atau omega 9. Nah,
Jadi kalau dilihat dari sumber fatty acid ini bahwa MUFA atau monounsaturated fatty acid, nah di sini ada omega 9 yang memang merupakan derivat atau turunan dari MUFA ini sendiri yang banyak ada memang di avocado ataupun juga nut zaitun atau olive oil. Sedangkan kalau PUFA di sini lebih banyak memang derivatnya adalah di omega 3 yang seperti tadi juga sudah dipaparkan, ada EPA dan juga ada DHA itu termasuk di dalam omega 3. Sedangkan arachidonic acid itu adalah masuk di komponen daripada omega 6. Nah, kalau kita lihat sebelum kita lihat ke PUFA bahwa sebenarnya MUFA ini ada manfaatnya nggak ya gitu, atau omega 9 ini pada umumnya yang dimasukkan dalam MUFA itu sebenarnya memberikan manfaat seperti apa. Nah, jadi MUFA ini sendiri sebenarnya lebih banyak berperan dalam mengaktifasi dari protein PPAR gamma, dan di mana PPAR gamma ini adalah salah satu daripada reseptor yang sangat berperan penting dalam kesehatan efek kesehatan, di mana dia ini bisa memodulasi daripada beberapa signaling yang terkait juga dengan lipid metabolisme dan juga insulin sensitivity juga atherosclerosis. Nah, dari hal tersebut MUFA ini juga bisa dilihat dalam pemeriksaan dari fatty acid profile ini sendiri, yang ini bisa untuk membantu dalam misalnya dokter sekalian untuk melihat bagaimana sih peranan daripada development dari sel-sel adiposa dari ibu hamil itu sendiri, yang mungkin kecenderungannya akan lebih meningkat ya untuk berat badannya pada saat kehamilan. Nah, lalu kalau polyunsaturated fatty acid sendiri, tadi juga sudah dipaparkan oleh Dr. Damar, sebenarnya secara endogenous itu akan dibentuk gitu ya, untuk bisa melengkapi bahwa atau memberikan respon pada signaling, oh kita kekurangan daripada pada. Namun yang perlu diketahui kembali bahwa pada saat kondisi konversi daripada ALA gitu ya, dari ALA menjadi EPA yang rendah dan akhirnya nanti ke DHA juga akan rendah, maka akan harus ada kompensasi atau dari asupan makanan yang jauh lebih tinggi. Nah, bagaimana dokter bisa memaintain daripada hal tersebut? Nah, salah satunya adalah dengan melihat dari profiling fatty acid-nya seperti apa. Nah, sehingga pengukuran dan evaluasi kecukupannya inilah yang lebih diperlukan. Karena memang terjadi suatu perubahan ritme dari signaling tersebut, maka di situ jalur metaboliknya istilahnya akan kompetisi gitu dok, sehingga ini akan membutuhkan turunan yang lebih panjang. Untuk yang mana sih sebenarnya yang harus dicukupi. Nah, kemudian mengapa penting juga, karena perlu diperhatikan juga ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sih sebenarnya kok sudah mungkin diberikan suplementasi atau mungkin intake makanannya sudah cukup besar gitu, tapi masih mungkin memberikan gambaran gitu ya. Nah, misalnya dokter melihat gambaran, oh ada indikasinya terjadi defisiensi. Karena ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi daripada kecukupannya. Salah satunya adalah genetik, kemudian lifestyle, dan juga aktivitas fisik, dan juga lainnya. Nah, kalau kita lihat di faktor genetik, dok, bahwa di sini ada peranan yang sangat penting dari sebuah gen, yaitu FADS1, dan ini sudah sangat banyak studinya yang menunjukkan bahwa adanya variasi genetik dari FADS1 ini yang akan berhubungan dengan bagaimana kecukupan atau kecenderungan kecukupan omega 3 ini di dalam darah. Gitu. Karena kalau dilihat di sini dalam setiap proses turunan dari derivat omega 3 maupun juga omega 6, terus ini ada desaturasi dari FADS1 ini yang akan memberikan efek dari mana EPA dan DHA itu juga akan cukup tidak kecenderungannya di dalam darah. Sehingga pentingnya kita juga mengevaluasi dari profiling dari omega profile atau fatty acid ini, karena kita juga perlu tahu, dokter sekalian perlu tahu bahwa sebenarnya ada faktor-faktor genetik yang juga bisa mempengaruhi, sehingga memang secara rekomendasi itu evaluasinya itu sangat disarankan. Lalu bagaimana pemeriksaan ini bisa dilakukan gitu ya? Sebenarnya pengukurannya adalah dengan melihat komposisi daripada fatty acid ini sendiri dan fosfolipid membran sel darah. Nah,
Di sini bisa menggunakan beberapa jenis sampel memang dok, yaitu bisa whole blood, bisa plasma, maupun juga dari phospholipid meninggal darah sendiri atau FBC. Tapi yang paling stabil sampai saat ini adalah dengan menggunakan plasma. Nah, kemudian yang paling penting juga dalam melakukan pemeriksaan ini, dokter bisa melihat adanya omega-3 index yang merupakan presentasi daripada fatty acid secara keseluruhan yang terdiri dari EPA, kemudian DHA, dan rasio dari EPA dan juga arachidonatnya, serta kuantitasi atau perhitungan dari EPA-nya sendiri dan DHA. Kemudian pemilihan metode juga menjadi satu hal yang paling penting, dok, karena yang saat ini yang sudah available yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan gas kromatografi dari mass spectrometry. Nah, dengan pemilihan yang tepat daripada cara pengukuran, ini juga akan memberikan salah satu kelebihan, keunggulan daripada pemeriksaan ini untuk bisa memberikan informasi yang baik untuk dokter sekalian. Kemudian kita lihat di hasil omega profile atau fatty acid-nya, dok, ada sebenarnya banyak sekali gitu ya derivat daripada fatty acid ini sendiri itu langsung secara rinci dituliskan gitu. Nah, ini juga pada kesempatan ini kita berdiskusi untuk bagaimana sih secara baik menginterpretasikan daripada hasil fatty acid ini sendiri. Jadi sebenarnya hal yang penting untuk dilihat adalah ada 3 hal yang menjadi summary gitu ya. Menjadi summary di dalam pemeriksaan ini, dan ini diletakkan di atas ya dok ya. Tadi yang sudah dipaparkan Dr. Damar juga adanya perbandingan dari omega-3 dan omega 6 dan omega-3. Maaf. Kemudian dari arachidon sendiri dengan EPA. Lalu bagaimana juga presentasi keseluruhan yang bisa kita lihat dari omega-3 index. Kalau dilihat bagaimana kapan dokter misalnya harus memperhatikan rasio yang mana gitu ya. Pada beberapa jurnal dan juga beberapa literasi yang lainnya dengan studi bahwa pada saat dilakukan screening gitu ya, screening atau mungkin melihat terjadinya satu suplementasi, memang yang paling lebih efektif dilihat adalah omega 6 berbanding omega 3. Lalu evaluasi apabila sudah dilakukan suplementasi, pemanduannya itu lebih banyak dilihat dari beberapa studi dengan membandingkan AA dan EPA. Di mana kondisi ini jauh memang lebih spesifik karena dia sudah melihat dari perbandingan ya, dari derivat dari omega 6 dan omega 3-nya. Sedangkan kalau omega 6 berbanding omega 3 ini masih secara total, dok. Nah, ini kalau misalnya suplementasi lebih banyaknya itu kepada yang status omega 3 yang spesifik karena lebih banyak suplementasi terdiri dari EPA dan DHA tersebut. Nah, sehingga yang banyak dilakukan, studi-studi yang dilakukan untuk melihat bagaimana keberhasilan atau bagaimana perubahan makna daripada statusnya dengan melihat AA dan AA berbanding EPA. Lalu secara keseluruhan yang bisa melihat menjadi satu scoring gitu ya, satu scoring melihat generalisasi kondisi daripada kecukupan fatty acid bisa dilihat menjadi omega 3 index, dan ini adalah salah satu tempat di mana memang omega 3 index dari ibu hamil itu memang paling baik di maintenance di 10%. Jadi memang beberapa asosiasi pun termasuk juga di Asosiasi America Heart Association juga menggunakan omega 3 index ini sebagai satu nilai atau satu cut-off untuk bisa misalnya dibutuhkan suplementasi atau dosis berapa yang harus ditambahkan yang di adjustment sesuai dengan nilai dari omega 3 index ini. Nah, kemudian pada hasil omega profile ataupun juga fatty acid profile ini juga ditambahkan satu lapisan hasil, dok, yang dimana ini bisa menggambarkan tadi kalau kita lihat di depan bahwa PT-nya dari mana yang PUFA, mana yang MUFA gitu. Nah, di sini dijabarkan dengan rinci, dan kemudian di sini juga bisa menjadi salah satu tools buat dokter sekalian untuk lihat sebenarnya pada derivat mana sih yang mengalami satu kekurangan ataupun juga yang mengalami perubahan baik setelah dilakukan suplementasi.
Jadi kapan waktu terbaiknya? Mungkin ini saya melihat aja hanya waktu terbaik, tapi ini semua kembali lagi kepada indikasi, itu yang pertama, Dok. Yang paling penting sebenarnya memang adalah screening ataupun juga pada awal kehamilan ya, sebelum maupun awal kehamilan. Ini karena memang persiapan dari status nutrisi yang kuat itu yang sangat juga penting untuk diketahui. Nah, kemudian untuk baseline, misalnya dokter sekali ingin melakukan terapi, itu juga perlu untuk bisa digunakan dan juga sebagai diagnosis dan tentunya monitoring. Sebenarnya kalau follow up terapi banyak beberapa acuan dok yang menyampaikan, jadi ada yang setiap 3 bulan ataupun juga 1 bulan, dan semuanya ini sebenarnya tergantung daripada indikasi yang harus dilakukan. Mungkin kalau pada ibu hamil, apakah harus per trimester, itu kembali lagi kepada indikasi. Karena ini adalah memang salah satu tools yang paling baik untuk bisa melihat tadi kecukupan dan kemudian juga untuk membantu bisa monitoring daripada terapi tersebut. Baik, sehingga itu yang dapat saya simpulkan, Dok, bahwa untuk mengevaluasi dari kecukupan ini, metode laboratorium adalah pendekatan yang paling objektif sampai saat ini, dan di mana juga dalam pemilihan pemeriksaan, metode, dan teknologi juga bisa membantu para dokter sekalian untuk menerapkan manajemen yang terbaik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada dokter juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siska atas pemaparannya yang sangat lengkap. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita lihat bahwa saat ini memang menarik sekali ya perkembangan peran dari PUFA terhadap kesehatan ibu dan janin. Ada beberapa pertanyaan, kita mulai saat ini. Baik, dari Lavelia, Dr. Lavelia. Pada Dr. Damar, mohon izin bertanya, Dok. Sebaiknya usia kehamilan berapa ibu mulai diberikan suplementasi PUFA dengan dosis yang sesuai? Langsung dijawab atau gimana? Langsung. Ya, langsung dulu aja, Dok. Takutnya ntar lupa kalau misalnya 3 sekaligus. Ya. Udah, itu tadi betul ya kata Bu Silvi tadi ya. Jadi yang ideal justru malah sebelum hamil udah disiapin itu, udah PUFA-nya tuh udah cukupin itu tadi. Jadi kalau bisa makin dini kecukupan PUFA ini makin baik hasilnya untuk bayinya. Itu udah jadi. Siap. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi kepada Dr. Damar dari kawan kita dari Badung nih, RSUD Badung, Dr. Made Ariana. Assalamualaikum, izin bertanya kepada Dr. Damar mengenai dosis suplementasi DHA-EPA pada pasien preeklamsia, DM atau kehamilan pada autoimun misalnya. Apakah ada perbedaan misalnya kita mau melihat dosisnya dengan kehamilan normal? Dan bagaimana outcome-nya dalam meningkatkan atau memperbaiki outcome janin? Iya, jadi sebetulnya kalau mau lihat targetnya, justru kita mencegah jangan sampai terjadi preeklamsi atau komplikasi dari DM dan sebagainya itu. Targetnya di situ. Jadi kecukupannya itu harus kita penuhi dari awal dulu. Jadi, nah berapa kecukupannya tadi? Tadi yang dikasih lihat sama Bu Silvi tadi kan ada gambar itu optimal dosisnya berapa, terus yang merah hijau. Nah itu sangat bermanfaat sekali buat dokter semua memperkirakan kira-kira di mana harusnya atau posisinya di mana nih. Jadi berapa yang harus ditambahkan. Dan memang kerugiannya mungkin harus ada evaluasi ulangan ya. Jadi dilihat lagi, nanti diperiksa lagi, dan mungkin kelamaan itu karena masih lumayan mahal ya Bu Silvi ya periksanya ya. Ya itu. Nah, jadi kalau mau sekarang sebetulnya bicara itu personal medicine nih. Jadi masing-masing pasien bisa beda-beda kebutuhannya. Tapi kalau tadi itu merujuk pada berapa kira-kira yang dianjurkan, 300-600 mg pada trimester 1, trimester 2, dan 900 mg pada trimester 3. Itu yang dianjurkan. Tapi dokter bisa ngasih misalnya sampai 1000, tadi ada ngasih sampai 1000, bahkan sampai 2000 tadi, ngasih omega 3-nya setelah misalnya pada kasus mereka yang
dokter jadi lihat gini, jadi periksa semuanya tuh lengkap, jadi termasuk periksa profil lipid. Nanti ada kaitannya juga dengan triglycerid, LDL dan HDL-nya. Biasanya memang pada orang hamil triglycerid dan LDL itu akan meningkat. Dan satu lagi kita juga lihat itu akan peningkatannya HDL. Cuman kita harus tahu ini yang patologis yang kemana nih arahnya. Jadi keseimbangan tadi triglycerid, LDL dan HDL itu perlu diperhatikan. Pada kasus mereka yang dicurigai tidak optimal keseimbangannya itu atau ada kelebihan yang terlalu banyak, kalau beberapa dokter lain malah ngasihnya kayak prevarastatin ya, cuman itu kan masih kontroversi prevarastatin. Saya lebih senang memberikan omega 3 gitu di sini untuk mengcounter itu tadi perubahan atau ketidakseimbangan dari profil lipid. Jadi memang akhirnya jadi ini satu paket lagi, bukan cuma pemeriksaan omega 3-nya aja, omega ini pemeriksaan PUFA, tapi juga kita harus periksa profil lipidnya gimana. Ini ada dua, jadi satu paket yang mungkin perlu dokter lakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan satu lagi tadi kan saya lihat juga bahwa albumin juga penting itu. Nah, akhirnya ngomong albumin, terus nanti akhirnya ngomong lagi nutrisi, kalsium dan sebagainya. Jadi komplit yang diperiksa. Itu kali. Kalau nanti sudah kejadian ya sebetulnya agak susah karena kita sudah di tengah-tengah medan peperangan, mungkin sudah berapa yang hancur dari kita ya itu dokter bisa kasih doksil yang maksimal mungkin untuk DHA dan atau PUFA-nya ini gitu. Itu dokter. Jadi mudah-mudahan memuaskan. Baik, terima kasih Dokter Damar. Kemudian ada lulusan bimbingannya Dokter Damar waktu konsultan, Dokter Iswan Syarif nih Dokter Damar. Salam sehat katanya, semoga sehat terus. Mau nanya, apakah benar pemberian omega 3 itu akan meningkatkan kejadian postmatur? Dan adakah batas atas pemberian EPA dan DHA? Diduga dapat menurunkan kadar asam arikodonat dalam eritrosit dan meningkatkan risiko mortalitas seperti itu. Kalau begitu, sebenarnya bagaimana menilainya mungkin pertanyaannya, Dokter Damar? Apakah dia dosisnya yang adekuat berapa dan sampai batas apa dia dianggap adekuat dan tidak berlebihan gitu, Dokter Damar? Tadi jadi sebetulnya isunya tuh awalnya begini, pada kasus-kasus yang preterm atau pada mereka yang berisiko preterm, pemberian PUFA ini ternyata bisa mempengaruhi atau memperpanjang masa kehamilannya. Dan terus akhirnya orang berpikir juga apakah jangan-jangan nanti jadi postterm gara-gara kelebihan ini apa juga. Cuman memang walaupun Indonesia belum ada datanya, tapi memang diduga bahwa Indonesia termasuk yang masih di bawah rata-rata konsumsi PUFA-nya. Jadi harusnya sih tidak sampai terjadi atau tidak sampai postterm ya pada pemberian, karena kita kebanyakan malah defisiensi atau bukan defisiensi, kekurangan sebetulnya atau kurang konsumsi PUFA-nya ini. Jadi pemberian yang dengan dosis yang tadi itu 300, 600, 900 itu mestinya tidak sampai menyebabkan prolong dari kehamilannya. Cuman dosisnya berapa yang maksimal itu tadi. Untungnya di pemeriksaan tadi itu kan seperti dokter lihat semua waktu CV sampaikan tadi itu, mungkin nanti kapan bisa CV kasih lihat lagi itu bisa lihat kan, yang merah di bawah, yang hijau di atas, jadi dosis maksimal dosis atau posisinya di mana kita bisa tahu di situ. Jadi bisa kita kasih dosis segini, terus nanti kurang apa enggak gitu. Bisa kasih lihat deh yang di belakangnya tadi. Yang tadi ada. Dan nanti kaitannya juga memang dengan personal medicine karena masing-masing bisa berbeda-beda itunya, posisinya di mana dari kadar DHA, AA dan EPA-nya. Nah, ini dia salah satu contohnya. Iya, ini juga tuh. Itu kan dokter semua bisa lihat kan. Yang hijau itu biasanya yang masih aman ya, di situ posisinya masih aman di situ. Kalau udah merah, nah itu nggak aman. Tentu saja kalau kelebihan PUFA akan dia mengakibatkan oksidasi dan itu bisa
memang bisa berbahaya untuk kesehatan itunya. Gitu. Cuma kan tiba-tiba orang pada heboh tadi Itu. Ini yang mana ya? Iya, mudah-mudahan jelas. Di itu kali di ya oke. Ya udah. Ya, baik. Terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan dari senior saya juga ini, teman kita juga, Dr. Liva Wijaya. Mungkin lebih ke Bu Siska mungkin ini. Apakah sudah ada kadar normal batasnya untuk pemeriksaan PUFA? Ada beberapa saya pernah lihat di lembarannya itu kalau nggak salah, kalau ada contoh tampilannya mungkin ada normal range-nya ya kalau nggak salah ya, Bu Siska ya? Ini ya, sudah terlihat ya dok. Mohon maaf sinyal saya kayaknya agak kurang baik ya. Ya, jadi terima kasih dokter atas pertanyaannya. Tadi juga sudah dipaparkan oleh dokter Damar ya. Jadi memang di sini adalah perannya dari salah satu pemeriksaan kita yaitu fatty acid profile ini untuk bisa melihat. Nah, jadi sebenarnya ini dibuat range seperti ini dok. Jadi ini juga untuk membantu melihat adanya kesetimbangan. Jadi kayak lihat trennya gitu ya, walaupun juga memang di dalam ini sudah ada range referensinya yang juga normal ya, masuk di dalam yang kolom hijau gitu. Nah, jadi dengan kita bisa melihat susunannya dengan sangat baik berurutan, jadi itu juga bisa melihat satu kesetimbangan juga ya. Misalnya nanti seperti yang tadi Dokter Damar sampaikan, misalnya EPA-DHA-nya terlalu tinggi gitu ya, tapi di sini di sisi di arakidonatnya juga masih cenderung rendah gitu atau sudah cukup. Jadi yang mana yang bisa dikoreksi itu jauh lebih mudah gitu dok untuk bisa dilihat gitu dengan melihat dari kondisi ini. Nah, reference range sudah ada dok di sampingnya. Tapi yang sudah secara umum gitu yang dipakai gitu ya, baik juga untuk general health juga gitu, dan juga sudah sangat berkembang untuk juga melihat resiko terkait dengan kardiovaskular, itu adalah omega 3 index. Nah itu dia memang udah established ya dok ya, di atas nilai cut off-nya itu 4. Tapi memang kalau ibu hamil kan tadi ada beberapa studi dia tuh di maintenance di 10 gitu dok, karena memang kan hampir 8% itu kan semua ditransfer ya ke dalam janin, jadi memang di maternalnya sendiri harus dibuat lebih banyak gitu sudah. Seperti itu mungkin jawabannya. Terima kasih. Iya, mungkin dokter Dido nih. Tunggu sebentar ya, Dok. Terdidonya hilang. Iya, terputus tadi sedikit. Nah, sudah ada. Ya, mohon maaf. Baik dok, ada beberapa pertanyaan sendiri juga nih. Mungkin dari ada beberapa trainee feto maternal juga di sini menanyakan juga mengenai ini. Saat ini banyak sekali, mungkin nggak tahu ideal atau tidak pemeriksaan PUFA ini pada banyak ibu-ibu saat ini dengan riwayat kehamilan sebelumnya, anak dengan kelainan neurodevelopmental, misalnya ADHD, atau autistic spectrum disorder, atau skizofrenia, atau sesuatu seperti itu, atau misalnya disleksia seperti itu. Mereka menanyakan dan mereka rencanakan pada kehamilan berikutnya. Pada kehamilan selanjutnya itu ada beberapa penelitian memang dari yang pernah dibahas itu misalnya kadar omega 3 yang rendah, alpha linoleic acid yang rendah, atau omega 3 indeks yang rendah itu dapat berisiko untuk meningkatkan atau meningkat, bukan berisiko mungkin, meningkat pada atau rendah pada omega 3 rendah pada dengan anak-anak dengan autistic spectrum disorder dan kelainan neurodevelopmental yang lain. Apakah pemberian, bila kita periksa fatty acid profile, kemudian kita dapatkan rendah, kemudian kita suplementasi, apakah ada manfaatnya untuk outcome-nya? Seperti itu dok. Apakah sudah ada studi mungkin yang kita belum lihat bahwa pemberian maternal dari prakonsepsi atau antenatal dapat mengurangi kejadian autistic spectrum disorder dan kawan-kawan dok? Ya, baik. Jadi tadi seperti sampaikan tadi bahwa memang ada perbedaan
kecerdasan, visual attention dari mereka yang ibunya konsumsi DHA atau konsumsi PUVA ini selama kehamilan dibanding mereka yang tidak. Jadi itu satu, itu perlu diingat. Tapi kalau sebagai satu-satunya faktor, dokter semua juga harus perhatikan bahwa DHA ini berkaitan juga dengan metabolisme homocysteine. Jadi di situ berpengaruh juga pada asam folat dan juga berpengaruh pada vitamin B12 dan vitamin B6-nya. Kemudian dia juga dalam proses pembentukan saraf itu akson-akson dan mielin-mielin. Selain DHA itu ada peran DHA dan EPA, itu ada peran juga vitamin D. Dan tadi saya juga sampaikan bahwa ada kaitannya juga dengan albumin. Jadi memang akhirnya secara in concert semuanya harus dioptimalkan, nggak cuma dengan pemberian DHA saja, tapi kalau memang bisa diperiksa semuanya, jadi periksa kadar vitamin, ya paling tidak kadar vitamin D-nya, kemudian periksa dari DHA-nya, periksa albuminnya, itu yang saya kira relatif cukup tercapai ya, sebab kalau bisa asam folat juga lumayan mahal, asam folat vitamin B12, B6 itu juga lumayan mahal, dan satu lagi juga vitamin A, itu kalau bisa semua dioptimalisasikan, insya Allah sih kejadian autis pada bayinya itu bisa dikurangi gitu. Itu yang setahu saya dari beberapa literatur. Mungkin Bu Siska mau nambahin kali. Ya, baik dok, terima kasih. Nah, jadi memang untuk yang studi yang maternal gitu dok, memang saya juga belum menemukan bahwa misalnya ada pendekatan berapa gitu ya, dan seiring dengan outcome-nya. Tapi kalau riset yang banyak sudah bukti dan established itu pada resiko-resiko misalnya kardiovaskular seperti itu dok. Itu sudah sangat jelas, iya. Jadi belum ada sih misalnya obesitas indeks sekian gitu ya, outcome-nya berapa, itu memang masih belum banyak studinya. Ya. Memang lebih menarik yang itu, yang karena yang saat ini luput mungkin dari dokter kandungan dan dokter anak itu memperbaiki neurodevelopmental mungkin ya. Dan kemudian ini pertanyaan penting nih. Kalau kita ini mau memeriksakan di Prodia fatty acid profile, harganya berapa? Nah, ini penting karena ya harganya berapa, kemudian hasilnya berapa lama, seperti itu mungkin. Oke dok, ya ini memang pasti menarik ya dok ya, ini pertanyaan ini. Dan selain ini juga mungkin saya bisa mengajak juga para dokter sekalian untuk bisa melihat di Prodia Mobiles dok gitu ya, ada di situ harganya. Kalau untuk fatty acid sendiri ini masih di kisaran 1,1 juta dok gitu ya. Dan ini memang masih kita kerjakan 2 kali seminggu dok. Jadi masih 2 kali seminggu. Jadi hasilnya mungkin kurang lebihnya 5 hari dok, 5 hari kerja. Gitu dok. Itu kalau di daerah udah bisa. Ya. Gimana dok? Di daerah udah bisa, Bu Siska. Di daerah udah bisa. Dokter Isma itu dari Kalimantan tuh bisa di Kalimantan. Bisa dok. Bisa, oh ya? iya. Jadi bisa dilakukan di seluruh Prodia dok. Memang walaupun pemeriksaannya masih di Prodia Jakarta, tapi kita sudah bisa menerima di seluruh Prodia. Gitu. Nah kemudian juga saya mungkin dalam kesempatan ini juga bisa mengajak ya, tadi mungkin insight bagus ya dokter ya, dari dokter Dodi tadi dan dokter Damar juga tadi dok, kita mungkin bisa buka ini research gitu ya dok ya, untuk bisa melihat ke arah neurodevelopmental itu yang terkait dengan fatty acid ini gitu. Karena memang cukup banyak rasanya di RSCM ya dokter Damar ya, sudah banyak riset terkait dengan nutrisi ini yang juga mungkin bisa kita kembangkan juga bersama. Dan di sini kami dari Prodia sendiri juga akan support dok untuk misalnya kebutuhan penelitian tersebut. Ya, baik. Jadi, mungkin ada pertanyaan lagi buat dokter Damar mengenai ALA dengan DHA, EPA. Kan suplementasi sekarang banyak ya dok ya. Dari farmasi yang beda misalnya ada sesuatu DHA, kita lihat kadar-kadarnya. Kemudian
ada juga suplementasi ALA misalnya. Jadi linoleic acid-nya yang disuplementasi. Nah sebenarnya kita tahu tadi urutannya, prosesnya, metabolismenya. Kalau misalnya yang mau lebih mudah metabolize dan bermanfaat mungkin dari DHA atau EPA yang efektif omega 3. Tapi apakah pemberiannya lebih baik yang seperti apa ya dok? Apakah ALA-nya, apakah DHA-nya atau fish oil-nya dalam bentuk omega 3 yang berbeda, seperti apa dok? Kalau boleh saran sebetulnya tadi itu diperiksa dulu. Diperiksa dulu, lihat posisinya di mana. Terus nanti dokter cari suplemen yang cocok komposisinya, karena ada masing-masing ada beda. Tadi seperti dokter Dido bilang kan ada yang tinggi segini, kadarnya segini, DHA, EPA-nya segini, ada gitu. Kalau lebih baik sebetulnya diperiksa dulu. Tapi kalau ternyata karena kendala ekonomi pasiennya, misalnya kita nggak bisa periksa itu, ya lebih baik milih yang itu tadi, yang EPA dan DHA dulu. Sedangkan yang omega 6 ini kalau bisa jangan terlalu ditinggikan dulu, karena dia efeknya berbeda terbalik dengan yang si EPA dan DHA dan EPA. Gitu. Jadi sebetulnya idealnya sih disinkronkan. Jadi jangan terlalu tinggi juga EPA DHA-nya, kemudian ALA-nya tinggi rendah, tapi kalau bisa sinkron gitu antara mereka. Jadi sampai keseimbangan gitu. Ya emang susah sih kalau sekarang sebetulnya eranya udah era personal medicine, itu semua harusnya diperiksa. Jadi orang-orang masing-masing beda kebutuhannya. Dan cara lain lagi juga lihat aja itu apa, kalau mau dokter evaluasi pola makannya dia. Jadi makannya tuh apa, banyak kandungannya apa gitu. Kira-kira lebih banyak omega 6-nya apa omega 3-nya gitu. Nah, dari situ ya kalau mau blind ya boleh mungkin kalau ini kayaknya omega 6-nya kebanyakan nih di makanannya, bisa dia lebih banyak makan apa sih tadi dari minyak jagung misalnya gitu ya. Ini kayaknya kebanyakan omega 6-nya nih, mungkin kita kasih suplemen omega 3 aja. Atau kira-kira omega 3-nya nih udah kelebihan nih, kita kurangi omega 3-nya terus, atau kita tambahin dengan omega 6-nya gitu. Susah dokter Dido kalau jam sekarang kalau nggak tahu posisinya labnya di mana gitu. Ini pentingnya lab sekarang gini. Tapi mudah-mudahan kalau nanti pemeriksaannya banyak jadi bisa lebih murah ya Bu Siska ya. Gitu ya. Ya dok. Iya dok. Ini dok pertanyaan mengenai sumber. Oke lah kita nggak ngomongin suplementasi dan kita nggak periksa lab misalnya dok. Di daerah atau kita di primer misalnya, kita mau meningkatkan asupan daripada omega 3 misalnya dok. Kan tadi dikatakan bahwa sumber-sumber omega 3 banyaknya itu yang DHA EPA itu dari makanan ikan-ikanan, dan dokter mengatakan bahwa asupan DHA dan kadar DHA yang omega 3 yang baik itu di Skandinavia dan di Jepang yang banyak makan ikan. Nah, sementara ada juga yang mengatakan dari sisi neurodevelopmental bahwa ikan-ikan laut dalam itu yang dikatakan kaya akan omega 3 itu juga berpotensi membawa logam berat seperti merkuri, kadmium, ya, yang merupakan faktor risiko juga untuk mengganggu neurodevelopmental. Ada tips nggak dok? Ya mungkin untuk yang kita praktek sehari-hari, ikan seperti apa? Kita takut juga melakukan edukasi, misalnya ibu banyak makan salmon ya, misalnya makan ikan apa dok yang boleh, ikan tuna dok, ikan tuna yang seperti apa, apakah bluefin atau mungkin saya kurang paham karena takutnya kita minta makan ikan, nah ikan itu mengandung logam berat dan kita malah menjerumuskan begitu dok. Ya, memang susah jadinya. Ini kalau udah ngomong gini, Dokter Dido ngomong ketahanan kesehatan, ini jadi ketahanan nasional. Jadinya memang ikan-ikan laut Jakarta terus terang waktu beberapa tahun memang ditengarai merkurinya ketinggian, gitu. Merkurinya ketinggian dan apa ya? Jadi serba salah kalau kita mau suruh konsumsi ikan yang diambil dari laut Jakarta. Takutnya nanti dia akan kelebihan merkuri. Cuman mungkin jadi yang lain lagi,
ya di Prodia bisa sih periksa itu juga, periksa logam berat itu dan bisa tahu nanti sebenarnya orang ini kelebihan logam berat apa enggak gitu. Gitu. Ini memang akan beda kalau misalnya ikan itu diambil dari Ambon gitu. Itu beda, emang dokter juga pasti ngerasain kalau udah pernah kerja di Ambon, itu rasa ikannya berbeda dengan ikan yang ada di Teluk Jakarta. Dan misalnya juga banyak yang misalnya dari kerang itu banyak sekali mengandung merkuri dan juga logam berat arsennya, jadi mungkin nggak dihancurkan gitu. Susah Dokter Dido kalau mau bilang gitu, memang ya ini memang mungkin salah satu hikmah kemarin pemerintah DKI dituntut untuk memperbaiki lingkungan, jadi mudah-mudahan itu salah satu concern mereka sehingga nanti kita dapat ikan yang sehat. Ini saya juga salah satu kaitannya juga dengan pabrik dan sebagainya yang buang limbah sembarangan gitu. Susah dari itu. Gitu, oke. Baik. Mungkin Bu Siska kali ada pendapat? Diperiksakan tentunya kalau Bu Siska. Betul Dok. Ini ada kaitannya juga ya itu ya Dok ya, terkait dengan trace elemen gitu. Jadi cukup sih Dok. Terima kasih. Mute, Dokter Dido di mute. Masih di mute ya. Dokter Dido. Ya, mengingatkan juga sebelum menunggu pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi untuk mengisi kuesioner mungkin para peserta ada di link di chat, silakan untuk mengisi kuesionernya. Baik, kita menunggu lagi, ada lagi pertanyaan. Nah, iya. Ya, memang banyaknya pertanyaannya seperti itu. Keterbatasan dana, kita melakukan edukasi, ya kan? Kita tidak bisa, misalnya tidak mampu untuk melakukan pemeriksaan fatty acid profile, trace element, kemudian suplementasi juga masalah. Kita mau edukasi tentang makanan. Alternatifnya mungkin tadi membicarakan ikan ya, Dr. Damar. Ada alternatif lain untuk sumber omega 3 mungkin, Dok? Mungkin tadi kita slide-nya kan cepat, kita ada beberapa sumber omega 3 yang bisa kita tingkatkan. Selain yang tadi ikan bisa berisiko tinggi, Dok? Iya, memang sebetulnya dari banyak dari minyak juga banyak itu, dari minyak-minyakan itu. Dan ya kalau mau lebih ini ya memang langsung aja suplementasinya 300, 600 sampai 900 itu relatif aman sih, apalagi Indonesia termasuk yang di bawah konsumsi itu, di bawah, saya kira pasti di bawah rata-rata konsumsi DHA-nya di dunia gitu. Jadi nggak apa-apa, dokter mulai aja dengan itu, dengan dosis segitu. Dan kalau misalnya seperti tadi itu ada kecurigaan hiperkolesterolemial, itu boleh dosis DHA-nya dinaikkan. Dan sejauh ini saya tidak melihat dampaknya kepada atau dampak yang buruk pada pasiennya sih. Baik, Baik, terima kasih Dr. Damar. Saya undang lagi bila ada pertanyaan. Oh iya, kita lihat nih. Kalau pasien, ya sama. Pertanyaan-pertanyaan ada 3 atau 4 saya simpulkan jadi satu. Tadi pertanyaan mengenai ekonomi ya. Masalah pemeriksaan dan sumber daripada edukasi sumber makanan daripada omega 3. Baik, saya undang lagi bila tidak ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu, Bu Sheila? Ya Dok, 5 menit lagi Dok. Baik. Baik, mungkin bila tidak ada pertanyaan lagi, kita simpulkan saja bahwa mungkin ada dari Dr. Damar, bisa ada take home message mungkin ya, bisa meringkas semua yang tadi kita bahas mungkin. Dr. Damar, bukan meringkas, mungkin pesan dari Dr. Damar begitu. Ya, sama seperti itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kita punya kewajiban untuk generasi yang akan datang nih ya. Jadi kita sekarang juga pasti sudah lihat bahwa apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada generasi yang saat ini sebetulnya adalah akibat dari yang dulunya dia di zaman mungkin yang sekarang umur 30-20 tahun dulu, tahun 80-an ya,
itu di dalam kandungannya gimana, dan kita tahu bahwa tahun 80 tahun 90 itu tahun 90-an itu masa krisis di dunia dan juga di Indonesia. Dan tahun 90 sekarang anak-anak orang-orang itu anak-anak itu sudah berumur 20 tahunan dan itu sebagian besar dari kita, dan dokter Fadil lihat sendiri perilakunya seperti apa gitu. Dan atas kewajiban tersebut kita jadi sebagai Objin itu punya moral untuk menjaga generasi ini. Jadi kita sebagai Galaxy Guard ya, jadi kita jaga ini generasi yang akan datang, jangan sampai mereka lebih mementingkan atau tidak bisa berpikir matang dalam mengambil satu keputusan, dan salah satu caranya yaitu tadi dengan mengprogram perkembangan otak dari janinnya, dan salah satunya adalah mencukupkan PUFA-nya ini. Dan untungnya di Prodia memang sudah ada pemeriksaan ini bisa dimanfaatkan kalau dokter agak gampang berapa sebenarnya harus diberikan, ini bisa dimanfaatkan untuk memastikan dosis optimalnya itu berapa gitu. Dan hasilnya pasti akan kita lihat nanti kalau kita sudah berapa 20 tahun kemudian, dokter semua pada yang sekarang mungkin baru dokter Objin umur 30, nanti dokternya udah pada 50 tahun, nanti bisa lihat anak-anak dulu yang dokter asuh itu mudah-mudahan jadi generasi yang baik apabila DHA-nya cukup gitu. Dan itu juga, ini tadi baru ngomong soal proteksi itu aja ya, tapi tadi itu ada juga bilang buat pencegahan preterm, buat pencegahan preeklamsi, itu sangat bermanfaat pemberian PUFA ini. Demikian, Dr. Dido. Baik, Bu Siska ada pesan-pesan terakhir? Ya. Jangan pesan terakhir deh. Pesan terakhir serem dok. juga. Ya pesan-pesan aja. Baik, jadi benar sekali tadi yang disampaikan Dr. Damar ya dok ya, dan ini saya sih lebih mungkin mengalami daripada pemeriksaan. Nah, memang kalau kita berbicara tentang pemeriksaan laboratorium itu memang sampai saat ini adalah metode yang paling objektif ya dok ya, yang itu yang bisa menilai dengan jelas gitu. Dan untuk misalnya terkait dengan biaya, mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa diperhatikan dok, misalnya dirasa tadi untuk sudah pada kelompok yang lebih high risk gitu, yang misalnya bisa diprioritaskan gitu. Bagaimana sih sebenarnya kelompok mana yang lebih didahulukan dulu, yang misalnya harus nih mendapatkan pemeriksaan ini karena memang treatmentnya memang akan lebih fokus gitu. Tadi yang disampaikan Dr. Damar bisa untuk preventif preterm ya, dan ini memang sudah banyak sekali studinya gitu. Mungkin jadi pada pasiennya dokter yang misalnya kelompoknya high risk dan pernah mengalami sebelumnya di kehamilan sebelumnya preterm atau preeklamsi di sebelumnya, dan di mana ini bisa akan dicegah lagi di kehamilan selanjutnya, mungkin itu menjadi prioritas gitu, resiko tinggi untuk yang harus, ataupun juga yang prekonsepsi gitu ya dok, yang persiapan kehamilan di mana misalnya kehamilan sebelumnya agak sukar mungkin gitu, atau misalnya ini ingin dipersiapkan dengan baik. Nah, itu menjadi salah satu yang concern di awal, yang misalnya dipilah gitu dok, kalau misalnya yang mana sih yang menjadi priority untuk dilakukan pemeriksaan ini. Seperti itu sih kalau dari saya dok. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dok ya pemeriksaan ini, tentunya untuk menunjang daripada manajemen pasien. Baik, mungkin tidak perlu terlalu diringkas lagi, udah jelas sekali bahwa saat ini memang LC PUFA lagi ngetren banget saat ini untuk kecukupannya dalam kesehatan secara keseluruhan dan kesehatan ibu dan janin, baik neurodevelopmental atau komplikasi-komplikasinya, dan sebagai biomarker mungkin karena juga ya seperti inflamasi, fetal growth restriction ya. Baik, mungkin saya mungkin sudahi dulu sesi tanya jawab. Saya serahkan penutupan kepada tentu yang di sini tuan rumahnya Komisariat Jakarta Utara, pada Dr. Yanto Kusnawara. Silakan dok, mungkin ada pesan-pesan untuk penutupan. Terima kasih Dr. Dido. Pertama-tama terima kasih kepada semua peserta yang sudah mengikuti acara webinar ini, juga kepada semua pembicara, Dr. Damar, Dr. Siska, moderator, Dr. Dido, dan juga Pogi Jaya, Dr. Oki, dan Dr. Ulul. Ini semua webinar ini memberi pengertian dan pemahaman yang lebih dalam kepada kita mengenai
pure fatty acid ini yang notabene sangat luas. Tadi sudah bicara tentang preterm, tentang preeklamsi, dan tidak hanya sebagai tanda kutip sebagai obat pintar, dan juga menambah juga pengertian kami sebagai objek-objek ini tentang adanya profil fatty acid, dan tadi sudah dikemukakan oleh Bu Siska tentang omega 3 index. Nah, tentunya kami dokter obstetrik ginekologi khususnya di Jakarta Utara yang di mana kami berhadapan dengan masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi kita menghimbau juga untuk pendekatan objek-objek ini ke arah membumi, jadi mencari sumber-sumber alam yang sudah kita miliki sebelum kita beralih kepada produk-produk sintetik yang sudah tersedia dengan pendekatan secara ilmiah yang sudah dikemukakan oleh Dr. Damar dan Dr. Bu Siska tadi, pendekatan personal medicine. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam sehat selalu. Dan Dr. Objin, kita kompak selalu menjaga Indonesia menjadi lebih maju di kedepannya. Terima kasih. Baik, silakan saya kembalikan mungkin pada Bu Sheila. Terima kasih. Ya baik, dokter. Webinar kali ini dari Pogi Jaya bekerjasama dengan Prodia sudah selesai. Terima kasih kepada Dr. Damar Prasmusinto sebagai konsultan, Ibu Siska, Dr. Dido, Dr. Ulul, Dr. Yanto, dan Dr. Oki Sofyan. Undur diri webinar Pogi Jaya siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.